Ini supir bukan ini depan? Assalamualaikum. Cek. Depan supir bukan? Oh bukan. Salah. Cek. Supir di bawah ya? Oh. Oke. Supir di bawah bro. Nah ini enak nih bisnya. Coba ya mantap. Gini Pak, jempol. Alhamdulillah. Kan berdua nih. Iya. Alhamdulillah. Bapak mau kemana tanya? Mau kemana Pak? Ya, mana ya? Ongkosnya naik Pak, ongkosnya. Gimana Bu? Aman, jalan-jalan. Nah, ini Bapak Ibu Dulur Rahman, Al-Muhtamirin wal Muhtamirat. Alhamdulillah kita akan memulai ziarah pertama kita pada pagi hari ini. dadah Bu. Ayo tour guide. Mantap. Ya alhamdulillah ini bis kita nih. Alhamdulillah masya Allah subhanallah. Kenapa gimana? Tinggalan? Kacamata beliau lupa. Oh, hotel. Kamar harus beli lagi, 10 real lagi. Iya, aduh. Silau. Kalau nggak di situ 25 real mahal. La ilaha illallah. Alhamdulillah ini kita mau naik bis. sekarang. Belum. Bis. Masuk. Yo, Garut. Tahu. Gihu. Masya Allah. Ini kosong nih, bisa bebas di mana aja. Saya mau depan mau jalan. Mama mau di depan. Oh, tuh. Waalaikumsalam. Yang mulia Abu Bakar Alaihissalam berdakwah di kota Makkah ini sebelum hijrah selama 13 tahun. Maka ketika datang perintah Allah Taala untuk berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dulu bernama kota Yathrib, maka baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabatnya yang mulia, sahabatnya yang Mekah ini berarti kita menuju ke arah mana? Utara, ya, ke arah utara. Tetapi dulu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ke arah utara langsung, tetapi mundur sedikit ke arah selatan, arah baliknya, ya. Lalu menuju ke tempat yang sebentar lagi akan kita kunjungi, yaitu sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Sapi. Namanya Jabal Thaur atau orang sebut Jabal Thur. Gunung Thaur atau Gunung Sur, yaitu batu, ya, benar-benar batu yang sangat kokoh. Nah, jadi nanti kita akan sampai ke tempat ini Jabal Thur. Rasulullah SAW. Iya. Alhamdulillah sampai di Jabal Uhur. Ini taruh aja, taruh. Bisa taruh. Di atas sana. Di sini apa? Hah? Naik lagi kita. Nggak bisa kebuka tadi udah nyoba itu. Nggak tahu cara ininya bukanya gimana ini. Oh langsung naik aja Pak. Ternyata memang agak lebih keras. Jangan ditutup, ingat kalau ditutup suka lupa. Kan? Kainnya. Tutup aja, kan nanti dipakai Pak. Pasti ingat kalau dipakai mah. Adain lah gitu. Nah, insya Allah ingat. Oke, kita turun. Kita melanjutkan lagi syirah atau perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini
situasi saat ini. Insya Allah tadi sudah alhamdulillah cuacanya banyak burung selalu ya. Kenapa banyak burung ya Pak? Iya Ron, dari dulu. Bilang apa UBP? Bilang siapa? Bilang. Ya kamu yang bawa nih. Aku bawa bendera ini. Bendera apa ini? Oh. Ayo, jangan sampai hilang, jangan sampai hilang. Yo. Masya Allah, bawa payung, nggak hujan. Pakai payung. Wait. Tahan. Asu. Nah, seperti inilah kondisinya. Kita lagi menapakilasi. Ayo bagi-bagi dua baris, jangan ini. Banyak mobil. Ini semua pada pakai anaknya Asma bintu Abi Bakar Siddiq. Siapa Asma? Ada yang kenal ibu-ibu? Asma bintu Abu Bakar siapa? Anaknya Abu Bakar ya. Beliau adalah saudara kandung perempuan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Siti Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq. Ya, Asma bintu Abu Bakar Siddiq. Jadi Asma itu membantu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa logistik makanan kemana? Ke sana, ke tempat Rasulullah SAW. Seorang wanita naik ke atas. Nah, bukan hanya perempuan, tapi dia lagi hamil tua. Ya Allah. Allahumma sholli ala. Ya, bisa dibayangkan bagaimana perjuangan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, salah satunya Asma. Asma waktu itu dalam keadaan hamil tua, dia bawa makanan untuk 3 malam Rasulullah dan ayahnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu untuk makan, ya, untuk jatah 3 malam di atas sana dalam keadaan hamil tua. Makanya dia perlu bantuan untuk membawa makanan, yaitu kain. Dia cuma punya selembar kain. Padahal kain yang dipakai untuk bawa makanan itu biasa untuk menutupi tubuh dia. Maka apa yang dia lakukan? Dia robek, dia bagi 2. Kain itu dia robek, dia bagi 2. Satu untuk menutupi tubuhnya sebagaimana biasa, satu lagi untuk membawa makanan. Itulah kemudian Sayyidatuna Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Sayyidah Dzatu Nitaqain. Pernah dengar ya? Dzatu Nitaqain artinya si pemilik wanita, pemilik 2 lembar kain. Satu dibagi 2. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana perjuangan para sahabat, baik sahabat laki-laki maupun sahabat wanita, untuk mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini. Kemudian juga ada anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang lain, yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, apa tugas Abdurrahman bin Abu Bakar? Mencari informasi. Di Mekah ini dalam 2-3 hari ini siapa yang mungkin ketahuan, siapa yang mungkin mencari, siapa yang begini dan segala macam, dia yang bolak-balik ngasih informasi kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Hanya itu enggak. Pembantunya Abu Bakar As-Siddiq juga ditugaskan untuk mengembalakan kambing. Supaya apa? Supaya langkah si Abdurrahman bin Abu Bakar ini tidak ketahuan. Karena kalau ada langkah ketahuan, ada di situ. Makanya dikasih tugas untuk bawa kambing, ngapus jejak-jejak manusia yang ada jejak-jejak kambing. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dakwah Rasulullah SAW memang atas izin Allah, tetapi dilakukan dengan ikhtiar penuh manusia biasa. Ya, jadi itulah kebenaran, itulah Islam yang mulia, dakwah Islam yang mulia. Dia memang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi harus apa? Ada usaha dan ikhtiar yang maksimal. Jangan hanya mengharapkan ya Allah tolonglah, tapi nggak berusaha. Emang Allah satpam? Suruh jaga, tapi nggak berusaha. Bukan, nggak boleh seperti itu. Ya, kita berdoa harus minta tolong kepada Allah. Iya, karena aku dua iya kak harus.
ya kan? Tetapi yang tidak boleh juga dilupakan adalah berusaha ikhtiar, merancang, mengatur, mengeluarkan seluruh kemampuan sampai seorang wanita hamil tua seperti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal yang tadi kita ceritakan. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW sekarang masih hidup, kemudian Rasulullah SAW ingin hijrah lagi ke Madinah, lalu memerintahkan salah satu dari ibu untuk melakukan hal yang sama, kira-kira ada yang mau, Bu? Kalaulah kita ini sedang nampak tilas perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah masih hidup sekarang, ya. Kemudian wahai ibu-ibu, ya, Rifasa dan Gemilang, ibu-ibu, bawa apa belum? Nanti bapak ada lagi tugasnya. Ibu-ibu, siapa yang mau ngantar makanan untuk saya, kata Rasulullah SAW. Ini kita berani ya, berandai-andai. Kemana Rasulullah? Tuh, ke atas sana. Kapan ya Rasulullah? Sekarang. Siapa yang mau nunjuk kira-kira? Nanti dulu. Anjung, Bu. Masya Allah. Kenapa? Masya Allah, ya. Ya, ini tentu sesuatu yang membuat kita berangan-angan. Kita berangan-angan untuk bertemu Rasulullah di surga apa enggak? Iya, pasti. Apakah itu gratis? Tidak. Apakah itu tanpa usaha? Tidak. Ada usaha kan begitu kan? Tentunya usahanya nggak naik ke situ. Ini hanya ini saja kita apa namanya istilahnya? Ya berangan-angan saja ya. Apa istilahnya itu ada virtual ya, virtual. Tapi sekarang yang harus kita lakukan supaya kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan segala macam adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Berat mana menjaga sunnah Rasulullah SAW dengan naik atas itu? Menjaga. Jadi kira-kira begitulah supaya kehadiran kita di sini bukan hanya naik bis panas-panasan udah selesai, bukan gitu. Tapi kita ingin mendapatkan ruh dan semangat dari tempat yang bersejarah ini. Di sini secara nilai keislaman nggak ada keutamaannya harus sholat, nggak ada. Tetapi dia punya nilai sejarah yang di dalam sejarah itu terdapat pelajaran penting bagi keimanan kita, betul nggak? Betul. Apa itu? Perjuangan, pengorbanan, kesungguhan, mencintai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cinta kepada diri kita sendiri. Itu nilainya. Gimana kita bisa mengorbankan sesuatu yang kita cintai untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu intinya. Ya. Makanya tadi kan kita tes siapa yang itu kan ngetes aja sebetulnya. Ya kan nggak mungkin juga. Tapi bagaimana kita memunculkan di dalam iman kita, hati kita yang paling dalam, kita mau menjadi pembantu Rasulullah SAW. Kita mau memberikan apa saja untuk Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat, nyawa mereka berikan. Ya, sampai Abu Bakar Siddiq digigit oleh binatang buas, dia nahan sampai nangis, nahan sakit. Ya, untuk apa? Supaya Rasulullah SAW tidak terganggu. Kita tentu tidak begitu, ya, karena Rasulullah sudah wafat. Tapi apa bentuknya? Sejauh mana kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW? Sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sejauh mana kita melaksanakan nilai-nilai Islam di rumah kita saja dulu? Ya, anak kita makan pakai tangan kiri, kita tegur apa enggak? Nah, itu maksudnya itu. Jadi hal-hal yang kecil kita mulai dari rumah tangga, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kamu makan udah bismillah belum? Kan sama aja, Bu. Nggak bismillah. Nggak sama, nah. Nggak sama. Ya. Kalau kamu nggak baca bismillah, kamu makan bersama setan. Begitu ringan. Tapi kita tunjukkan bahwa itu bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kayak gitu siap nggak kira-kira? Ini malaikat menjadi saksi. Malaikat kita gunung menjadi saksi. Ya, Bapak Ibu kita semua punya tekad untuk melaksanakan Islam di mana? Di rumah tangga kita. Saling tegur, saling mengingatkan kalau ada yang tidak melaksanakan sunnah, mengingatkan dengan kecintaan, bukan dengan marah-marah, dengan kecintaan dan kasih sayang kepada anak kita, kepada suami, kepada istri. Bapak juga kalau ditegur sama suami jangan marah-marah. Oh, tegur saya mulu. Jangan. Kalau itu sebuah kebenaran, kenapa harus ditolak? Betul? Betul. Sinilah kita belajar dan di tempat-tempat yang lain nanti kita akan sampaikan hikmah daripada perjalanan. Insyaallah bismillahi. Baik, itu saja dulu sementara ya, karena masih banyak tempat lain yang akan kita sampaikan hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil pelajaran. Insyaallah. Foto dulu. Ya.